Selamat siang, kawan-kawan. Shalom. Shalom. Perkenalkan, aku Samuel Andrew Siahaan dari Angkatan 2020 sebagai worship leader pada Keju siang hari ini. Selamat datang kawan-kawan pada Keju siang hari ini dan terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti Keju pada hari ini. Selamat datang juga kepada Kak Yeskiel dan kami berterima kasih karena sudah berkenan untuk membawakan firman pada Keju kali ini dengan judul Keju yaitu Listen, yang diambil dari tema kita, memahami firman Allah, yang pada hari ini adalah part satunya nih, kawan-kawan. Jadi, biar bisa full ya, 2 part, jangan lupa mengikuti Keju minggu depan. Dan juga kepada kawan-kawan, aku menghimbau jika tidak ada kendala untuk bisa mengaktifkan kameranya dan tetap menonaktifkan mic kawan-kawan sampai dipersilahkan. Sebelum kita memulai Keju pada hari ini, mari kawan-kawan aku ajak untuk bisa bersatu dalam doa untuk bisa membuka Keju ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha yang kuasa, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan sudah bisa mengumpulkan kami pada siang hari ini untuk bisa melaksanakan Keju kita pada hari ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk berkat-Mu Tuhan dan juga rahmat-Mu bisa Engkau curahkan agar firman-Mu yang akan diberikan pada hari ini bisa kami terima dan juga bisa kami laksanakan di kehidupan sehari-hari. Dan juga Tuhan, tolong berkati agar Keju ini dari awal sampai akhir bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, dalam tema kita pada minggu ini kan adalah mengenal firman Allah ya, kawan-kawan. Untuk itu ada lagu yang cocok banget nih buat tema kita pada hari ini, yaitu tentang kitab suci sebagai sumber firman Tuhan kepada kita. Jadi langsung aja kita panjatkan pujian kita. Aku ajak kawan-kawan untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci kepada kawan-kawan panitia. Aku mempersilahkan untuk bisa share screen lagunya. Pam pam param pam pam param pam pam param pam pam baca kitab suci doa tiap hari imanmu pastikan bertumbuh
Wah, sepertinya udah mulai semangat ya aku lihat dari wajah-wajahnya. Nah, dan buat kawan-kawan yang sekiranya belum on cam, aku kembali mengajak untuk kawan-kawan bisa mengaktifkan kameranya agar kita bisa merasakan lebih lagi nih kebersamaan kita walau saling berjauhan. Nah, agar lebih semangat lagi dalam mengikuti keju pada siang hari ini, aku mengajak kawan-kawan untuk bisa menyanyikan lagu Kukan Terbang. Pada kawan-kawan panitia, aku persilakan untuk bisa share screen kembali.
Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan di setiap langkahku percaya. Sebelum kita masuk pada pembawaan firman, mari kita menyanyikan lagu ini agar seperti yang kita nyanyikan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Namun sebelum itu, aku kembali mengingatkan kepada kawan-kawan untuk bisa on cam dan juga tetap menonaktifkan mic kawan-kawan sampai bisa dipersilakan. Aku ajak kawan-kawan untuk menyanyikan lagu Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
Selanjutnya akan ada pembawaan firman yang akan dibawakan oleh Kak Yeskiel Ferry. Kepada Kak Yeskiel, aku persilakan untuk membuka doa dan pembawaan firman dan membawakan firman pada Kejus yang hari ini. Kepada Kak Yeskiel, waktu dan layar aku persilahkan. Oke, thank you Andrew ya. Yuk teman-teman, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kepada Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami melalui karya Roh Kudus-Mu sampai dengan hari ini. Betul sekali seperti pujian ini, hanya Engkaulah yang kunantikan, Engkaulah pengharapan kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu sampai dengan hari ini. Dan kami sungguh mengucap syukur akan hal itu. Dan terlebih kami mengucap syukur di siang hari ini kami bersama-sama dengan teman-teman beribadah dalam kebaktian Jumat hari ini, keju hari ini Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya ini menjadi persembahan berbau harum untuk nama-Mu. Dan kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, singkapkanlah segala sesuatunya Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan, khusus di dalam kehidupan kami sebagai mahasiswa hukum Tuhan. Tuhan tolong sehingga kami boleh tetap ada di dalam koridor-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai sesi firman Tuhan ini dari awal pada akhirnya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucapkan berdoa, haleluya, amin. Ya, selamat siang teman-teman semua. Siang, Kak. Siang, Yang Kak. Ya, boleh open mic-nya terus dijawab bareng-bareng ya. Selamat siang PMK FH Undip. Siang, Kak. Selamat siang, Kak. Kak. Siang, Kak. Wis, mantap sekali ya. Shalom buat teman-teman. Ya, hari ini boleh masuk ke PowerPoint saya, Dek. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang memahami firman Allah ya. Saya dikasih temanya gitu ya. Katanya, tapi nggak saya masukkan ke sini ya. Jadi temanya listen ya. Jadi ini saya sedikit ada permainan dikit ya. Jadi ketika saya bilang selamat siang teman-teman PMK FH Undip ya, jawabannya ya listen him gitu ya, sama-sama ya di apa namanya? Diucapkan bersama-sama. Tabrakan gimana Mas? Nggak apa-apa ya. Namanya juga buat rame-rame. Coba ya. Jadi kalau saya bilang selamat siang PMK FH Undip, jawabannya listen him gitu ya. Oke. Ah, mantap nih, udah ada yang tes ya. Karena di tempat saya di spotlight ya, jadi saya nggak bisa lihat teman-teman, tapi saya bisa mendengar suara teman-teman ya. Oke, kita coba ya. 3, 2, 1. Selamat siang PMK FH Undip. Listen him. Oke, sekali lagi ya. 2 kali lagi, lebih keras lagi ya. Selamat siang teman-teman PMK FH Undip. Listen him. Oke, thank you buat teman-teman semua ya. Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang memahami firman, terkhususnya bagaimana sih mendengar dia, gitu kan. Wah, mendengar dia lewat firman itu seperti apa ya? Nah, hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagian itu. Oleh sebab itu, next Dek. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya mau kenalkan dulu. Diri saya, nama saya Yeskiel Adrianus Ferry Susanto. Ya, saya dari Calvary Community Bukit Sari Semarang. Salah satu komunitas yang saya kembangkan ya, teman-teman ya, untuk memperlengkapi seseorang, memperlengkapi setiap pribadi untuk berkarakter Kristus dan berdampak positif buat lingkungannya. Nah, biasa saya dipanggil Yeski ya. Karena Yeskiel kepanjangan, ada Ferry juga, jadi bisa dipanggil Yeski ya, bisa dipanggil Mas Yehes, atau kalau saya dari FISIP ya, saya FISIP 2007, biasa anak-anak FISIP panggil saya Mas Ferry gitu ya. Atau juga ada yang panggil saya Heski ya, Mas Heski. Oke, next Dek. Ya, kita mau sama-sama baca bersama. Teman-teman silakan baca di room masing-masing. Kalau saya bacakan ayat landasan ayat kita hari ini ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, sekali lagi saya ulang. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran
oleh firman Kristus. Ya, teman-teman, kalau kita berbicara tentang hari ini kan kita berbicara tentang firman ya. Bagaimana sih memahami firman itu? Bagaimana sih kita tahu, kita pasti sering mendengar ya, oh coba dong saat teduhnya apa, coba bergumul. Nah, sejauh ini dari yang disampaikan kepada saya, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana sih kita memahami firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti dan mengerjakannya. Tetapi itu ada di 2 sesi. Ini sesi pertama, kita akan bicara filosofisnya dulu ya. Next, Dek. Ya, berbicara firman Allah itu tidak bisa lepas dari Alkitab, ya teman-teman ya. Jadi kita mau tidak mau ya harus membahas tentang Alkitab, karena firman Allah ada di dalam Alkitab itu ya. Oke, next deh. Apa sih Alkitab itu ya sebenarnya? Oke, sebentar ya, saya agak ada tertutup soal layar saya. Nggak bisa ya. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Ya, firman Allah. Oh, saya minta tolong bacakan aja ya. Andrew, boleh minta tolong bacakan, Andrew? Ya, Kak. Ini yang Alkitab adalah firman Allah ya, Kak? Sampai sehari-hari, Andrew. Baik-baik. Sepertinya ada kendala sedikit. Bentar, Kak. Yuk, sama-sama. Gak ada penghalang di atas sedikit ya, Kak? Sebentar. Oh iya. Oh, saya kira cuma di saya, Dek, itu. Aku bacain aja ya, Kak. Oh, boleh, Dek. Ini Ruth ya? Kevita, Kak. Yang Oke, nge-share Vita. screen. Oke. Vita, boleh minta tolong ya. Oke, Kak. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dalam hidup orang percaya. Melalui Alkitab, Allah menyatakan diri dan kehendaknya. Ia adalah sumber makanan rohani orang percaya untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 2, Efesus 4 ayat 13-15, Matius 4 ayat 4. Itulah sebabnya orang percaya perlu membaca Alkitab, merenungkannya, serta mentaatinya dalam hidup sehari-hari. Oke, thank you ya, Kevita ya. Nah, teman-teman, ada 3 bagian ya di sini ya. Ada berotoritas, ada bentuk Allah menyatakan diri dan kehendaknya, dan yang kedua, Alkitab itu adalah firman yang merupakan sumber makanan untuk pertumbuhan. Jadi kalau kita misalnya sedang melihat ya, kenapa sih kita harus memahami firman Allah di dalam Alkitab itu? Karena firman Allah itu ya di dalam Alkitab itu dia berotoritas di dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu juga adalah bentuk Allah menyatakan diri dan kehendaknya, dan di dalam firman Tuhan itu juga adalah sumber makanan untuk pertumbuhan iman kita. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau tubuh jasmani kita pun perlu makan, maka tubuh rohani kita pun juga perlu makan. Nah, makannya apa? Gitu. Makannya ya firman Tuhan itu ya untuk sebagai pertumbuhan iman di dalam hidup kita. Next, Dek. Ya, manfaat firman Allah bagi kita. Hari ini apa sih manfaatnya firman Allah itu di dalam kehidupan kita? Kalau tadi kita lihat definisi dari Alkitab itu, definisi dari firman Tuhan itu, nah hari ini kita mau lihat manfaatnya buat tubuh kita. Buat hidup kita. Kita buka di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan ya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan demikian berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada 4 bagian di dalam Alkitab ya. Jadi sebelum kita tahu bagaimana cara untuk memahaminya, kita harus tahu dulu kenapa harus dipahami ya, teman-teman ya. Karena di dalam firman Allah itu dia mengajar kebenaran tentang Allah dan karyanya, tentang manusia, tentang dunia dan kehidupan kita di dalam dunia ini.
Jadi itu sebabnya kita perlu memahami firman Tuhan, karena dia berbicara dalam seluruh aspek hidup kita. Itu sebabnya tadi di slide sebelumnya dikatakan dia berotoritas, dia punya wewenang. Kenapa? Karena dia tahu, ya, karena dia tahu kebenaran yang terbaik, kebenaran yang sejati untuk manusia itu seperti apa, untuk ciptaan, untuk kehidupan, terlebih lagi kebenaran tentang Allah. Ya. Yang kedua, menyatakan kesalahan pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran yang benar. Ya. Ada banyak terkadang kita secara nggak sengaja kita masuk ke dalam nilai-nilai value yang salah, ya teman-teman ya. Sedikit kesaksian, beberapa hari lalu saya mengakui ya bahwa ada sedikit waktu beberapa hari itu Mas itu sempat kepikiran tentang ini ya, kehidupan pribadi. Contohnya tentang kecukupan lah ya teman-teman ya. Jadi kok sepertinya kebutuhan hidup banyak sekali ya, apalagi kayaknya masa-masa pandemi itu tidak menghemat tetapi malah memboroskan ya. Kenapa? Karena kan banyak pengeluaran dan lain-lain ya teman-teman ya. Sementara untuk melakukan banyak hal juga terbatas ya teman-teman, seperti itu. Nah akhirnya apa? Ketika Mas memusingkan bagian itu, jadi nggak cuma mikir ya teman-teman, tapi pusing ya. Dan juga ada di dalam fase, karena kan Mas kan belum berkeluarga ya, jadi ada fase juga beberapa hari lalu ada beberapa omongan tentang pasangan hidup ya teman-teman ya. Tentu kan tidak mudah ya orang memutuskan menikah dan lain-lain. Wah banyak sekali ya pikiran itu. Tetapi suatu saat kemarin Senin Mas KTB sama adik Mas ya, Mas KTB bedah ayat ya. Jadi waktu itu kami PA surat tentang 2 Timotius 3 ya, tentang 2 Timotius 2 waktu itu. Karena ini suratnya Paulus, jadi kami belajar PA surat membedah ada anak kalimat, induk kalimat. Nah, yang pengen Mas ceritakan ada satu ayat di mana ayat itu seolah-olah itu meluruskan pikirannya Mas. Ayat itu berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit itu tidak memusingkan kehidupannya, tetapi dia fokus kepada komandannya, agar komandannya berkenan ya. Dia fokus pada tugasnya agar komandannya itu berkenan. Nah, ketika Mas membaca itu ya, Dek ya, ketika Mas merenungkan bagian itu, karena setiap adik-adik di KTB itu mendapat hal yang berbeda-beda, termasuk Mas sendiri ya. Waktu Mas mendapati bagian itu, Mas langsung kaget ya, ih kok pas ya gitu kan. Memang pada saat ini kan Mas sedang memusingkan perkara-perkara kehidupan. Mas kan pendeta ya, jadi hamba Tuhan harusnya kan nggak boleh gini ya Tuhan gitu kan. Jadi seolah-olah Tuhan menegur ya, meluruskan pikiran-pikiran ini bahwa ada pikiran-pikiran yang salah. Dalam konteks Mas ya, ini ya teman-teman ya. Tentu setiap pribadi akan mengalami pengalaman iman yang berbeda-beda ketika membaca firman Tuhan itu. Nah itulah contoh bagaimana firman Allah itu menyatakan kesalahan pengajaran, kesalahan yang nilai-nilai yang tidak tepat untuk seseorang gitu ya. Dalam konteks ini adalah Mas Yeski. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan yang salah ya. Jadi banyak hal mungkin yang tidak kita tahu kalau itu salah ternyata salah ya. Itu juga ada gitu kan. Mendidik orang dalam kebenaran sehingga mereka yang taat dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran itu. Ya, jadi dididik. Namanya dididik itu dilatih ya, teman-teman ya. Berarti firman Allah juga melatih. Contohnya, ketika kita tahu mengampuni itu harus kita lakukan, tetapi enggak deh, ini pengalamannya Mas sendiri ya. Jadi waktu itu tahun 2008 Mas terlibat sebuah pelayanan. Di dalam sebuah pelayanan itu namanya masih baru ya. Saya kan jadi mahasiswa 2007. Jadi 2007 semester 1, 2008 semester 2 langsung pelayanan ya. Ada di salah satu organisasi. Nah, di dalam pelayanan itu kan yang namanya evaluasi, yang namanya rapat proker dan lain-lain itu kan
kalau kita persentase itu kan kayak ini ya, penghakiman ya. Waktu itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa nih gitu. Lalu singkat cerita Mas mengalami di akhir 2008 Mas mengalami sedikit ada goncangan ya. Pada akhirnya Mas memutuskan untuk selesai dalam pelayanan itu. Tetapi senior saya di situ bilang ya, kakak rohani saya bilang begini, Ding. Kamu masuk pelayanan ini kan berdoa. Terus kamu mau keluar, langsung keluar gitu aja, nggak pakai doa. Oke Mas, saya berdoa gitu ya teman-teman ya. Nah, masih maba ya, masih baru lah dalam pelayanan. Nah, saya berdoa ya teman-teman ya. Saya berdoa, kok doa-doa saat teduh kok dapatnya itu tidak jawaban lanjut atau tidak, tetapi dapatnya itu, kenapa saya bisa bilang dapat? Karena kalau saat teduh kan kita catat ya. Saat teduh hasilnya apa dicatat. Saat teduh catat satu hari ini, hari besok dicatat kan. Tarik seminggu, tarik benang merahnya. Loh, kok nggak ada disuruh lanjut atau enggak ya, gitu kan. Lalu habis itu saya konsul sama PKTB saya. Gimana ya, Mas, ini kok jawab disuruh memperbaiki hubungan pribadi dengan Tuhan nih, gitu kan. Lalu kakak KTB saya bilang begini, oh ya berarti mungkin kamu HP DT-mu lagi jatuh ya kemarin-kemarin ya. Lalu saya mengaku ya iya sih Mas, memang lagi jatuh karena hatinya lagi kacau kan teman-teman. Nah terus habis itu ya nggak boleh gitu, harus diperbaiki dulu. Berarti HP DT gimana mendengar Allah, mendengar firman-Nya, paham firman-Nya. Kalau kamu aja nggak mengenal Dia dan tidak berelasi dengan Dia. Ya, jadi ibarat kalau kita mau bersahabat, kalau kita nggak pernah berelasi, ya bagaimana kita bisa mengenal, gitu kan? Bagaimana kita bisa paham apa yang diomongkan dia, gitu kan, teman-teman. Nah, akhirnya, oke, saya bergumul 3 bulan, dan pergumulan itu saya saat teduh, saya dengar-dengaran di dalam setiap firman Tuhan, hari Minggu, renungan, dan lain-lain. Nah, ada 3 ayat yang muncul berulang-ulang. Dan ayat itu masih melekat sampai sekarang ya kalau bicara pelayanan. Ayat itu dari Matius 25 ayat 23. Ayat itu berkata demikian, Dek. Karena engkau hambaku yang baik dan setia, karena engkau sudah setia dalam perkara kecil, maka akan kuberikan perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, kalau itu ya secara garis besarnya itu ayatnya bilang begitu. Dan itu 3 kali teman-teman ya. Yang pertama muncul di saat teduh saya, yang kedua muncul di ibadah Minggu, hari Minggu, khotbah, dan yang ketiga muncul di renungan. Biasanya kan ada renungan-renungan di handphone biasanya. Dan itu sangat terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk, saya mendapati bahwa saya harus setia ya, meskipun hal kecil. Dan waktu itu saya memang diberi kepercayaan untuk di bagian yang kecil sih teman-teman ya. Lalu saya belajar setia, saya ikuti apa kata Tuhan yang saya dapatkan dalam pergumulan itu. Dan akhirnya ya sudah ya, saya akhirnya menyelesaikan pelayanan saya di organisasi itu 4 tahun sampai saya lulus ya. Jadi yang tahun pertama udah goncang ya teman-teman ya. Tetapi saya belajar di situ dididik Allah ya, untuk tahu sebuah kebenaran bahwa ketika kita melayani, yang kita lihat itu adalah Allah, bukan manusia. Wah, kalau lihat manusia pasti sakit hati, pasti dongkol dan lain-lain ya teman-teman ya. Tapi di situ saya dididik Allah untuk pelayanan ini, lihatlah Allah ya. Lihatlah komandanmu, jangan lihat sesama prajuritmu. Begitu ya. Itu contoh dari manfaat firman. Jadi kalau orang hidup dengan firman, ya dia tahu gitu kan. Beberapa keputusan yang diambil itu dia tahu dan dia bisa yakin akan keputusan itu. Next, Cik. Ya, karena keterbatasan waktu nanti beberapa ayat tidak Mas baca ya, teman-teman. Nanti bisa baca di rumah ya atau di kos ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memahami firman. Nah, ini teman-teman ya. Yang pertama konteks sejarah. Jadi teman-teman harus paham akan yang namanya konteks sejarah. Kenapa? Karena ini teman-teman ya. Misalnya
kalau surat-surat Paulus ya, surat-surat ke jemaat surat-surat Efesus, Kolose, surat-surat Roma. Nah, itu adalah surat-suratnya Paulus. Dan Paulus itu punya ini ya, setiap suratnya itu dia itu punya kondisi masing-masing. Jadi teman-teman harus melihat konteks sejarahnya dulu. Jangan langsung diambil untuk diri kita ya. Kenapa? Karena dia akan ditulis untuk konteks sejarah untuk membaca pada masa itu. Baru nanti kita ambil ke masa sekarang. Bagaimana cara mengambilnya nanti di akhir slide akan saya ajari ya. Yang kedua, gaya dan penulisan. Teman-teman perhatikan gaya dan penulisan ini. Jangan sampai teman-teman membaca kitab Mazmur dengan seperti membaca sebuah cerita. Ya beda ya, karena Mazmur itu rata-rata dia itu adalah puisi. Jadi pahami kitab puisi dengan cara membaca puisinya, kayak gitu ya. Nanti ada juga ya. Semoga kita ada waktu untuk belajar PA Mazmur juga. Lalu yang ketiga, melihat ayat secara utuh. Jadi kalau satu ayat, contoh tadi ya, kan Roma ya. Jadi sangat jelas sih, satu ayat sudah jelas sih. Tapi kalau teman-teman misalnya mendapati satu ayat, dan itu teman-teman nggak jelas, teman-teman harus lihat perikopnya. Satu perikop. Satu perikop teman-teman nggak jelas lagi, teman-teman lihat konteks jauh dekat. Jauh itu konteks dekat tuh perikop sebelumnya dan setelahnya. Dia bicara apa? Ya. Nanti setelah itu baru itu belum jelas lagi, lihat satu pasal. Satu pasal ya. Satu pasal belum jelas lagi, teman-teman bisa lihat satu kitabnya. Gitu ya. Jadi lihatlah ayat secara utuh. Next, Dik. Nah, tentunya di dalam kita untuk memahami firman Allah harus punya 3 sikap ini ya. Yang pertama sikap yang terbuka untuk diselidiki. Bagian mana yang salah? Seperti tadi ya contohnya Mas sendirilah ya. Ternyata masalah di dalam pemikiran Mas yang terlalu memusingkan kehidupan Mas. Nanti ya. Akhirnya menjadi tidak fokus dengan tugas Mas ya di situ. Rendah hati. Selain terbuka untuk diselidiki, terbuka, maka ada pujian dan ada tulisan di Mazmur ya, selidikilah aku ya teman-teman ya. Jadi terbuka untuk diselidiki, yang kedua rendah hati menerima kebenaran yang ada. Dan yang ketiga taat melakukan kebenaran itu. Contoh kasusnya Mas ya tadi ya, terbuka apa yang salah dengan pemikiran Mas, apa yang salah dengan value Mas. Lalu rendah hati ya. Belajar rendah hati untuk menerima apa yang Tuhan mau. Dan taat mengerjakan apa yang Dia mau untuk saya kerjakan. Jadi terbuka, rendah hati, dan taat. Itu yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau memahami firman Allah. Next, Dik. Ya, selain itu, teman-teman, di dalam memahami firman Allah, di dalam mendengar Dia, kita memerlukan beberapa alat. Yang pertama, Alkitab terjemahan lain. Kita tahu LAI di dalam terjemahan baru itu terbatas kosakatanya ya, teman-teman ya. Indonesia itu penuh banget kosakatanya, tapi LAI memakainya beberapa bagian terbatas. Contoh, kalau kita lihat setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan perkara yang besar. Loh, perkara itu kan masalah ya. Masa kita harus setia dalam masalah yang kecil, masalah secara negatif kan biasa kan kalau kita ngomong kan, oh cari perkara dia gitu kan, artinya kan cari masalah kan. Tapi ternyata maksudnya tuh enggak gitu ya. Maksudnya perkara itu adalah setia dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang dipercayakan. Konteksnya itu kan tentang perumpamaan talenta. Ya. Jadi lihat Alkitab terjemahan lain, ada NIV, ya, New International Version, ada KJV, King James Version, atau ada versi mudah dibaca, atau biasa teman-teman juga pasti sering menggunakan BIMK ya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya, jadi melihat satu teks itu harus dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Yang kedua kamus Alkitab. Ya, jadi ini untuk melihat
hal-hal kata-kata yang berbeda. Kalau susah-susah ada di Alkitab biasa di bagian belakang ini juga ada ya. Talenta itu seperti apa sih? Apa sih talenta itu? Nah, konkordansi seperti apa? Seperti di gambar nih teman-teman ya, di slide itu namanya konkordansi teman-teman ya. Jadi ada satu ayat, kalau kita butuh ayat yang lain, lalu kita mencarinya bagaimana? Cari di konkordansi ya. Lalu peta Alkitab itu untuk kita melihat letak geografisnya, bagaimana apa sih emang Yohanes 4 ya tentang Yesus dengan perempuan Samaria. Emang sejauh apa sih daerah, kenapa Yesus harus lewat di perempuan Samaria itu? Ya kan? Ternyata orang Yahudi dulu itu tidak mau lewat Samaria ya, tetapi lebih memilih untuk memutar. Tapi Yesus lebih memilih untuk bertemu dengan perempuan Samaria itu. Jadi peta Alkitab itu menolong kita juga untuk melihat budaya pada masa itu juga ya. Dan tafsir Alkitab itu buku-buku penafsir ahli untuk kita bisa tetap tidak salah melihat ayat itu. Nah, kabar baiknya teman-teman, semuanya ini tuh ada di dalam handphone kita ya. Ada di aplikasi-aplikasi dan juga di website-website. Kalau teman-teman mau melihat budaya atau tafsir, saya sarankan jangan melihat blog ya, kecuali teman-teman sudah tahu penulis itu track record-nya seperti apa, itu is okay. Tapi kalau teman-teman tidak tahu siapa penulis blog itu, teman-teman saya sarankan searching aja jurnal teologia tentang Kain dan Habel gitu misalnya ya. Jadi teman-teman nanti kan bisa dibukakan di bagian itu. Oke, next Dik. Ya, metode memahami firman itu ada PA ya, teman-teman ya. Jadi memahami selain tadi kan alat-alatnya. Nah, nanti ada namanya tuh pendalaman Alkitab, itu sarana untuk kita lebih paham sebenarnya teks ini berbicara apa. Ada beberapa PA yang saya kuasai ya, teman-teman ya. Ada PA baca gali Alkitab. Ini yang paling mudah dan saya belajar pertama ya, teman-teman ya. Ada PA Swedia, PA induksi, PA episode ya. Kayak sinetron ya. Tapi itu bukan sinetronnya, ada PA episode, ada PA surat, dan ada PA Mazmur. Dan yang lain-lain lagi ya. Next, Dik. Tapi semoga tercapai ya, karena ini 5 menit lagi katanya ya. Nah, saya ingin ngajarin teman-teman satu PA yang sangat mudah. Jadi ketika tadi kita bicara teori-teori tadi ya, teman-teman ya, bagaimana mengaplikasikannya, namanya PA baca gali Alkitab. Baca gali Alkitab ini hanya ada 3 poin. Poin yang pertama, apa yang kubaca. Poin yang kedua, apa yang kupelajari. Dan poin yang ketiga, tentang apa penerapanku. Ya. Poin pertama, apa yang kubaca, lalu kupelajari, dan aku lakukan. Ya, apa yang menjadi penerapanku setelah aku dapat pelajaran itu. Next, Dik. Oke, kita akan lihat Keluaran 23 ayat 1 sampai 13 ya. Saya ajak teman-teman untuk membuka. Tidak akan kita baca ya karena waktunya terbatas, tetapi saya cuma mau mengajarkan teman-teman di bagian ini ya. Teman-teman boleh buka dulu ya Keluaran 23 ayat 1 sampai 13. Judulnya tentang peraturan tentang hak-hak manusia. Nah, kalau teman-teman BGA kan ini, baca gali Alkitab ini, next Dik. Ya, poin apa yang ku baca ya. Ini saya langsung aja ya. Harusnya tuh kita baca dulu ya, teman-teman. Kita baca dulu bersautan, terus nanti akan ada apa namanya? Kita akan bedah sama-sama. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka kita lihat aja ya. Jadi apa yang ku baca, kronologinya teman-teman kalau lihat pasal 23 ya. Oh ya, wah ini saya blur. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman kalau baca di pasal 23 ini ya, teman-teman ya. Teman-teman akan cara cari tahunya bagaimana? Teman-teman lihat perikop-perikop sebelumnya ketemu ke-10 firman di pasal 20. Nah, ke-10 firman ini kan didapat bangsa Israel ketika dia di Gunung Sinai ya. Benar ya, waktu itu Musa dia turun, dia bawa 2 loh batu ya, teman-teman. Nah, setelah membahas Taurat, Musa mulai mengajarkan peraturan-peraturan.
Teman-teman nanti kalau baca itu ada peraturan tentang kebaktian, peraturan tentang hak budak Ibrani, peraturan jaminan nyawa selamat, dan pada akhirnya ada peraturan tentang hak-hak manusia. Ya, jadi itu contohnya ya, melihat konteks ya. Kembali ke tadi ya, konteks sejarahnya ya, konteks sejarahnya. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapati ada beberapa poin. Yang pertama, bicara tentang hak-hak manusia, itu ada jangan berbohong atau membantu orang lain berbohong. Itu teman-teman akan dapatkan di ayat perikop ini ya, 1-13. Yang kedua, jangan berlaku jahat atau ikut-ikutan membelokkan hukum. Yang ketiga, jangan engkau memihak orang miskin dalam perkaranya. Loh, bagaimana ya kok bisa ya? Nah, yang tanda tanya gini disimpan dulu, namanya ditanda tanya ini. Lalu yang keempat, jangan mencuri, bantulah untuk yang membutuhkan bantuan. Lalu ada juga teman-teman akan mendapati jangan memperkosa hak orang miskin. Loh, tadi dibilang jangan memihak orang miskin dalam perkaranya, tapi kenapa nomor 5 dibilang jangan memperkosa hak orang miskin ya? Lalu yang keenam, jangan menerima suap, jangan memperalat orang asing, bantulah orang miskin dalam kecukupan pangannya, dan jangan mendua hati ke arah lain. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat, saya merahin ada poin 3 dan 5, lalu saya bilang di poin 3, lihat catatan kakinya ya. Kita mau melihat, itu tuh, ini loh, Dek, Keluaran 23 ayat ayat 3. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Nah, teman-teman nanti bisa baca catatan kakinya, itu di Imamat 19 ayat 15. Biasa kalau di handphone, itu habis ayatnya kan ada titik 3. Nah, itu diklik aja, itu catatan kaki. Tapi kalau di Alkitab ini, teman-teman ya, di paling bawah ini kan ada kayak angka kecilnya ya. Nah, itu namanya catatan kaki, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa lihat, maksudnya apa? Jangan memihak orang miskin dalam perkaranya. Kita lihat yuk di Imamat 19 ayat 15. Saya akan bacakan ya. Imamat 19 ayat 18. Dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam. Oh, sorry, ayat 15. Sorry. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Oh, jadi yang dimaksud jangan engkau memihak orang miskin ini maksudnya itu jangan memihak tapi tidak wajar gitu. Jadi lebay gitu, Dek ya. Tetapi harus memihak sewajarnya dan adil di dalam kebenaran. Oke, jadi saya tahu jadinya ya. Oh, ternyata maksudnya seperti itu. Next, apa yang ku baca ya? Apa yang ku pelajari dari 2 poin tadi ya yang Mas notice ya tentang memihak orang miskin. Allah memperhatikan hak-hak manusia tapi tidak memanjakan manusia. Yang itu yang saya dapetin ya. Terlihat dari perkara orang miskin. Allah meminta kita membela sewajarnya. Tapi jangan sampai juga kita memperkosa haknya. Keadilan tetap harus ditegakkan, keadilan dan kebenaran itu. Nah, di sini saya diingatkan ya, berarti ya harus membela orang miskin, tetapi dalam pembelaan itu juga harus memperhatikan kebenaran dan juga tidak boleh lebay, tetapi harus wajar. Entah itu orang miskin ataupun orang kaya, di dalam sebuah peradilan, di dalam sebuah menegakkan sebuah kebenaran, ya teman-teman ya. Kalau di sini ada alumni, mungkin juga ada teman-teman kita sebagai mahasiswa PMK Hukum, kita belajar untuk menegakkan kebenaran, ya kan? Jadi di dalam menegakkan kebenaran ya harus netral gitu ya. Harus kalaupun kita menolong juga sewajarnya, jangan sampai itu berlebihan. Next, Dik. Sehingga apa yang bisa aku lakukan ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi
apa yang aku baca, lalu aku dapat, ya teman-teman ya. Jadi apa yang aku terapkan. Nah, kebetulan juga ngepas ya. Hari ini adalah Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober. Belajar mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika Mas persiapan ini, Mas diingatkan bagian ini. Apalagi Mas juga diingatkan hari ini Hari Kesaktian Pancasila, berarti ya Hari Kesaktian Pancasila berarti kita bentar lagi ya Dek ya, saya bentar lagi selesai. Nah, Hari Kesaktian Pancasila berarti saya diingatkan untuk berlaku adil. Iya ya, gitu kan. Nilai-nilai Pancasila itu ya harus juga diterapkan. Lalu belajar adil tidak beda-bedakan perhatian. Ya, kakak ini kan, Mas kan punya beberapa adik rohani ya, gitu kan. Jadi Mas diingatkan juga untuk tidak membeda-bedakan perhatian Mas satu dengan yang lainnya. Apalagi juga Mas pelayan di gereja, jadi juga harus tidak boleh membeda-bedakan ya, berarti mana yang maaf kata berkekurangan ataupun berkelebihan harus sama. Mas diingatkan bagian itu. Bertindak sewajarnya baik kepada yang kurang mampu ataupun kepada yang berlebihan. Artinya netral di dalam berbagi kasih itu. Di dalam menunjukkan keadilan itu, menunjukkan kebenaran, ya harus netral. Next, Dek. Ya, saran praktis yang bisa dilakukan, yang pertama, bagaimana biar memahami firman Allah, baca rutin Alkitabnya, ya, Bible reading. Yang kedua, lakukan PA pribadi, pakai cara Mas ya, BGA tadi boleh ya. Belajar menghafal ayat. Dan yang ketiga, ikuti training-training PA. Next, Dek. Ya, mari kita belajar untuk memahami firman-Nya sehingga kita bisa mengerti kehendaknya baik dalam kuliah kita, buat teman-teman masih kuliah, ataupun juga dalam pekerjaan kita ya. Siapa tahu di sini ada alumni yang ikut juga, jadi kita sama-sama tahu, ibarat kompas ya, kita tahu kemana kita harus melangkah. Oleh karena firman-Nya. Next, Dek. Oke ya, ini adalah kontak informasinya Mas. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, bisa ke yeskel.ferry@gmail.com atau ke IG-nya Mas di @yeskelferry atau di WhatsApp-nya Mas ya. Nah, teman-teman, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya bisa menolong kita semua untuk kenapa kita harus memahami firman-Nya dan bagaimana kita memahaminya. Nah, minggu depan kita juga akan membahas bagian ini tentang bagaimana kita bisa berbuah dan juga berakar firman itu sehingga bisa menolong kita untuk punya atau menjadi seorang sarjana hukum yang tinggi iman dan tinggi ilmu untuk Indonesia kita. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa ya. Oh, maaf tunggu. Ada sesi tanya jawab nggak, Dek? Andrew, atau Ada, Mas Kak. tutup dalam doa langsung? Ditutup dalam doa dulu, Kak. Firman-Nya. Oke, tutup dalam doa dulu ya. Baik, Andrew ya. Yuk, teman-teman kita berdoa ya. Tuhan, yang mengucap syukur pada hari ini kami boleh diingatkan tentang bagaimana firman-Mu itu berdampak dalam kehidupan kami. Hamba-Mu percaya setiap adik-adik tempat ini, teman-teman di tempat ini memiliki pengenalan yang berbeda-beda kepada Engkau, tapi hamba-Mu juga percaya bahwa firman-Mu itu berbicara di dalam setiap hidup adik-adik kami, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap penerapan dari keju hari ini, Tuhan. Kiranya kami boleh semakin mengerti dan mulai belajar untuk membaca firman-Mu dan memahaminya lebih dalam lagi sehingga kami boleh untuk semakin tahu apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa ya. Amin. Ya, oh iya, PPT Mas boleh di-share ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan nanti boleh review lagi. Oke, saya serahkan ke Andrew. Baik, terima kasih Kak Yeskel atas pembawaan firman-Nya bagi kami di Keju pada siang hari ini, yang aku percaya akan berdampak bagi kawan-kawan yang mendengar dan merasakan firman ini di kehidupan sehari-hari. Nah,
sebelum ini itu akan ada sesi tanya jawab ya. Bagi kawan-kawan yang sekiranya ada pertanyaan mengenai firman kita hari ini atau ada pergumulan yang ingin ditanyakan kepada Kak Eskel, bisa banget diberikan melalui cara raise hand terlebih dahulu atau juga bisa melewati chat box room Zoom, kawan-kawan. Aku persilakan kawan-kawan untuk bisa memberikan pertanyaannya. Oke, mungkin bisa aku pantik terlebih dahulu ya, Kak. Mungkin aku ada sedikit pertanyaan nih kepada Kak Yaskel mengenai materi tadi yang udah diberikan. Kan tadi untuk memahami firman Tuhan yang lebih dalam lagi, Kak Yaskel sempat memaparkan bahwa kita harus membaca Alkitab secara lebih rutin lagi ya, Kak. Nah, untuk itu terkadang untuk kita membaca Alkitab rutin juga kembali lagi dari niat kita apakah ada atau tidak, dan mungkin bagi aku terlebihnya ya, dan juga mungkin dari kawan-kawan, kadang mempunyai niat untuk bisa membaca Alkitab dan memahami, kadang enggak. Nah, aku ingin bertanya sedikit, mungkin dari kakak sendiri, apakah mempunyai metode gitu, mungkin agar lama-lama kita bisa membaca Alkitab sebagai rutinitas kita, gitu Kak. Mungkin itu aja pertanyaan pertama dari aku. Oke ya. Thank you Andrew ya. Kalau bagaimana sih cara menumbuhkan mau membaca ya? Dulu kakak waktu awal-awal bertobat juga susah kok Dek ya. Jadi sepertinya tuh kayak itu berat banget, apalagi tulisannya kecil-kecil ya. Nah, apa yang bisa kakak kerjakan? Kakak dilatih di dalam kelompok kecil, di dalam KTB sih Dek. Gitu. Jadi dalam KTB itu mungkin awalnya persiapan PA, persiapan KTB dulu ya. Nanti lama-lama kami itu dilatih untuk baca misalnya satu hari satu ayat ya. Kalau nggak bisa, kalau umumnya satu hari satu pasal, tapi kalau satu pasal nggak bisa ya satu ayat dulu gitu kan. Jadi perlahan, semuanya tuh butuh proses sih Dek, bagian itu. Tinggal kita mau lakukan apa enggak. Nah, hubungannya apa sih? Terkadang firman Tuhan yang satu itu menerangkan firman Tuhan yang lain gitu. Jadi itu gunanya kita tuh Bible reading ya. Sehingga kita bisa mengerti, oh iya ya, kemarin kalau kita bicara tentang Abraham, oh ya Abraham pernah ada di kisah ini. Padahal di Ibrani diungkit lagi ya. Jadi di Keluaran diungkit, di Ibrani diungkit. Jadi kita tahu bagian itu. Jadi sebenarnya tips and triknya tuh lakukan sesuai kemampuan kita sih, Drew. Jadi kalau misalnya cuma mampunya satu hari satu ya nggak apa-apa gitu kan. Bagaimana cara menumbuhkannya gitu kan. Nah, teman-teman, saya ngajari adik saya itu di handphone tuh ada aplikasi ini ya. Nah, ini kan ada ayatnya nih. Ayat satu gitu kan ya. Sehari satu ayat. Ya udah baca aja ayat ini. Jadi saya ngajari adik saya yang susah saat teduh, yang baru mau mencoba belajar firman Tuhan, saya suruh itu aja di handphonenya pakai aplikasi itu. Terserah mau Apple atau apapun itu ada semua kalau nggak salah ya. Android ataupun iOS juga ada. Coba deh Dek, baca satu hari satu ayat gitu kan. Itu dulu gitu kan. Nanti baru urut gitu. Jadi semua tuh teratur. Nah, kalau kita di kelompok kecil di KTB, kita nanti akan diajar secara sistematis ya, secara urutan kayak gitu. Gitu, Ndro. Oke, baik Kak. Mungkin di sini udah ada beberapa pertanyaan ya, yang mungkin aku ambil satu dikarenakan waktu juga. Ini ada dari Kak Manusaha sepertinya. Halo Kak Ferry, saya Uca, izin bertanya. Jadi beberapa hari yang lalu dia mendengar percakapan orang tua. Dia dengar bahwa kita tuh nggak usah baca firman Tuhan, pun nggak harus ke gereja untuk dikatakan Kristen. Yang penting itu kita membantu sesama manusia, membantu yang lemah. Seketika aku mikir ada benarnya juga, tapi dilema juga Kak. Bagaimana iman bisa bertumbuh dengan jarang ibadah dan jarang dengar firman Tuhan juga. Apalagi sekarang itu saking sibuknya jadi hubungan dengan Tuhan nggak konsisten. Jadi nyalahin diri sendiri dan berdampak pada kesehatan mental. Jadi menurut kakak sebagai seorang Kristen, apakah kita dituntut ketekunan untuk selalu menjaga hubungan dengan Tuhan atau dengan membantu sesama dan berbuat kebaikan itu cukup Kak? Mungkin seperti itu pertanyaan dari Kak Marusaha. Mungkin bisa diberikan kurang nih Andrew.
Cukup Kak, sedih ya. Ada kata sedihnya. Oke, thank you Andrew ya, bercanda Andrew ya. Supaya Andrew nggak tegang nih, nanti kayak Andrew tegang ya. Oke, nah, halo Uci ya. Uca, Deng. Halo Uca, salam kenal ya. Dek, kita ibadah itu di gereja, salah satunya itu adalah untuk, masih ingat kisah jemaat mula-mula ya. Jemaat mula-mula di Kisah Rasul, dia itu ceritanya habis dia terima Kristus lewat khotbah Petrus, lalu mereka itu berkumpul bersama. Nah, kalau teman-teman nanti bedah jemaat mula-mula, di situ akan ada latar belakang penganiayaan. Jadi ketika mereka menerima Kristus, mereka tuh kayak dikucilkan oleh orang-orang mayoritasnya gitu ya. Karena mereka dikira, loh, kamu mau terima Kristus, kamu kenapa? Ya banyaklah ya teman-teman ya. Tidak akan saya bahas di sini karena bukan sesi itu. Jadi itu membuat mereka ketika mereka bersatu, berkumpul, mereka saling mendukung, mereka saling mensupport, dan mereka beribadah secara komunal, secara bersama-sama. Nah, sebenarnya kita di dalam gereja itu sering nggak sih di dalam gereja habis ibadah terus kita ngobrol kadang ya dengan orang-orang. Yang tepat adalah kita ngobrol untuk saling menguatkan sebenarnya. Jadi ada sisi fellowship-nya di situ ya, sisi untuk persekutuan dengan sesama kita. Itu sebabnya memang sedikit kita harus ekstra keras di dalam pandemi ini, di dalam gereja-gereja juga akhirnya memutar cara bagaimana supaya sisi persekutuan itu tidak hilang, teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu maksud kita ibadah secara di gereja itu adalah untuk kita bisa saling beribadah secara bersama-sama, saling support ini ya. Nah, pertanyaan yang kedua, lantas apakah penting, intinya ya yang Mas tangkap ya, penting nggak sih kita ke gereja? Penting ya, itu penting. Yang kedua, apakah penting kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan ya? Nah, itu juga penting ya teman-teman ya. Kita tahu pencipta kita kan Tuhan ya. Kalau kita nggak dengar-dengaran sama Dia, kita nggak tahu dong. Nanti Uca itu mau jadi sarjana hukum yang kayak apa toh? Nah, kalau kita jadi sarjana hukum sama seperti orang yang tidak kenal Kristus, bedanya kita sama yang tidak kenal Kristus itu apa? Kan pertanyaannya begitu ya teman-teman ya. Nah, justru semakin kita kenal Tuhan, kita tahu deh apa yang Dia mau. Contoh, Uca punya pacar ya, tapi nggak pernah chat-chatan, nggak pernah komunikasi, nggak pernah ketemu. Ya, kira-kira Uca tahu nggak itu pacarnya maunya apa, sukanya apa, ya? Ataupun sebaliknya, pasti nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada komunikasi. Sebenarnya sama. Ketika kita dengan Allah, kita dengan Tuhan, kita tahu mau Tuhan dari mana? Dari intensitas kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah menjalin hubungan dengan Tuhan, ya kita nggak tahu dong dia maunya apa. Dan akhirnya kita seperti kapal yang terombang-ambingkan di tengah laut ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kompasnya nggak ada. Jadi kompas itu kan relasi kita dengan Tuhan ya. Firman Tuhan gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya itu ya nanti kapalnya terombang-ambing ya. Kalau kapalnya pakai tenaga angin ya, kalau kapalnya pakai bahan bakar habis bahan bakarnya ya, seperti itu teman-teman. Lalu apalagi pertanyaannya ya tadi adik ya? Oh, membantu sesama berbuat baik. Membantu sesama berbuat baik itu adalah dampak dari kita semakin kenal Tuhan sebenarnya ya. Jadi kita bisa berbuat baik, kita bisa berbuat baik yang benar ya. Berbuat baik tapi nggak benar contohnya apa? Ada ya teman-teman, misalnya kita menolong orang untuk menyembunyikan kebohongannya. Karena kalau kita nggak ikut menyembunyikan, nanti urusannya panjang. Baik nggak kita? Baik. Tapi benar nggak? Tadi kan dikatakan ya firman Tuhan ya, jangan ikut-ikutan berbohong atau menolong orang untuk berbohong. Kayak gitu. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi berbuat baiklah yang benar. Bagaimana? Nah, itu kita tahu dari indikatornya Tuhan, Sang Pemilik hidup kita itu. Itu ya Uca. Semangat ya Uca ya. Itu. Oke, Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini untuk pertanyaan yang lain mungkin bisa kita keep untuk minggu depan, bisa ditanyakan. Boleh.
Iya, mungkin bisa aku simpulkan ya sedikit mengenai jawaban tadi bahwa kita harus tetap menjaga hubungan dengan Tuhan agar kita tidak seperti kapal ya yang tadi disebutkan yang nggak punya kompas hanya terombang-ambing di laut yang luas itu. Mungkin aku kembali berterima kasih kepada Kak Yeskiel atas pembawaan firman-Nya dan juga setelah ini akan ada pengumuman terlebih dahulu dari kakak-kakak pengurus PMK Undip 2021 kepada kakak-kakak pengurus, aku persilahkan. Oke, terima kasih Andrew. Shalom teman-teman semua. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat Kak Ferry atas kebersediaannya untuk menyampaikan firman pada kami, anak-anak PMK Undip. Semoga apa yang difirmankan dapat menjadi pedoman hidup bagi kami, anak-anak PMK Undip. Kemudian saya juga mau berterima kasih buat teman-teman semua atas kehadirannya dalam kebaktian Jumat siang hari ini. Semoga setiap keju pada hari Jumat di setiap minggunya kita bisa beribadah bersama kembali. Selanjutnya untuk pengumuman hari ini, yang pertama ada persembahan PMK Undip. Bagi teman-teman yang ingin dapat mengumpulkan persembahan dengan mengirimkan melalui ATM BCA dengan nomor rekening yang tertera atau dapat melalui aplikasi Dana atau OVO yang dapat di-scan pada layar teman-teman masing-masing. Selanjutnya ada form pokok doa dan form kritik dan saran PMK Undip. Kami mau mengingatkan sekali lagi buat teman-teman bahwa sekarang form pokok doa dan form kritik saran dibedakan. Jadi nanti teman-teman akan menemukan dua link yang berbeda di chat Zoom-nya masing-masing. Dan buat teman-teman yang punya kritik dan saran terkait ibadah keju, bisa mengisi di link kritik dan saran. Lalu buat teman-teman yang ingin mengajukan pokok doa atau butuh bantuan doa, dapat mengisi pada form pokok doa, yang kedua linknya akan di-share di chat box Zoom ini juga. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan atau belum sempat isi, bisa juga menemukan link itu di caption postingan keju yang di-share oleh official account PMK. Dan yang terpenting, teman-teman nggak perlu khawatir bila mana ingin mencantumkan nama dan identitas, karena form bakalan dijaga banget kerahasiaannya sama teman-teman pengurus. Selanjutnya tentang pelayanan kebaktian kebaktian Jumat. Caranya gimana? Gampang banget, teman-teman semua bisa menghubungi pengurus melalui kontak person yang terdapat pada setiap postingan keju, atau bisa juga melalui DM setiap official account PMK Undip. Nah, official account PMK Undip ada di mana aja sih? Teman-teman semua bisa mengakses sosial media PMK Undip, baik di Instagram maupun di Line. Selain itu, buat teman-teman yang mungkin tadi kejunya ketinggalan, atau mungkin minggu lalu nggak bisa ikutan keju, nggak usah khawatir, karena teman-teman bisa langsung aja ke channel YouTube PMK Undip untuk mengikuti sesi ibadah yang terlewat. Last but not least, ada pengumuman baru yang spesial di bulan ini tentang PAB PMK Undip 2021. Untuk informasi selengkapnya, kepada teman-teman panitia PAB PMK Undip, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Shalom, abang kakak dan teman-teman, dan Kak Yeskiel. Terima kasih atas waktu dan tempatnya dari teman-teman pengurus untuk teman-teman panitia PAB PMK Undip. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Gracia Oktarina. Teman-teman bisa panggil aku Gracia. Aku dari angkatan 2019. Jadi, aku di sini mewakili teman-teman panitia PAB PMK Undip. Kebetulan ketuanya Hugo lagi ada keperluan, jadi saya wakilkan. Mungkin teman-teman panitia yang hadir keju juga boleh on cam biar dilihat. Jadi seperti acara dari tahun ke tahun, kita tahun ini akan melaksanakan PAB PMK Undip 2021. Jadi apa sih PAB? Mungkin teman-teman 2021 belum tahu. Jadi PAB PMK Undip itu adalah acara penyambutan anggota baru PMK Undip 2021 sesuai dengan namanya. Jadi acara ini nanti akan berfokus dalam penyambutan teman-teman mahasiswa baru yaitu angkatan 2021 untuk masuk di keluarga besar kita, di keluarga PMK Undip.
Jadi besar harapan kami, teman-teman angkatan 2021 nih terutama, karena ini acaranya untuk menyambut kalian, teman-teman, jadi besar harapan kami untuk teman-teman bisa ikut join, berpartisipasi, mengikuti setiap rangkaian PAB PMKF Foundip. Mungkin ada yang kayak, rangkaian gitu. Tenang aja, kita rangkaiannya bukan seperti kaderisasi UKMF lain, kita santai aja. Untuk lebih jelasnya mungkin apa aja sih Kak? Jadi nanti kita akan ada pre-event dan hari H. Jadi hari H-nya itu ada 2 hari, tanggal 23 dan tanggal 24, seperti yang teman-teman lihat di layar, di poster, akan dilaksanakan tanggal 23 dan 24 Oktober, jadi akhir bulan nanti. Untuk pelaksanaan pre-event-nya itu akan dilaksanakan sebelumnya. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa kontak aja ke akun Instagram kami di PAB PMKF Foundip, atau mungkin teman-teman bisa menanyakan langsung ke aku atau ke Hugo, ada ada kontaknya seperti di poster, teman-teman bisa sneak peek, bisa kepoin apa aja sih gitu untuk lebih jelasnya. Lalu teman-teman juga kami harapkan untuk mendaftar melalui link yang tersedia seperti yang ada di chat. Jadi harapannya teman-teman bisa mendaftar, bisa mengikuti acara PAB ini. Acara ini juga bukan hanya untuk anak-anak 2021 aja, tapi juga untuk abang dan kakak dan teman-teman angkatan 2020, 2019, 2018, 2017, bahkan alumni. Kami sangat-sangat mengharapkan kehadiran abang kakak dan teman-teman untuk meramaikan juga acara PAB PMKF Foundip ini. Kita menyambut adik-adik kita secara bersama, juga dengan hati dan penuh sukacita gitu. Mungkin sekian dulu karena juga waktunya sudah mepet. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, lebih detail lagi, bisa hubungi aku, bisa juga DM Instagram kami di PAB PMKF Foundip, atau mungkin teman-teman ada yang sudah kenal pengurusnya, atau mungkin teman-teman mau nanya ke abang kakak PMK juga boleh banget. Silahkan, kami sangat terbuka dan kami mengharapkan juga ada sisi excited dari teman-teman untuk mengikuti PAB PMKF ini. Cukup sekian dari aku. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman pengurus untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Jadi buat teman-teman nih, khususnya angkatan 2021 wajib ikut ya. Apalagi pembicaranya bakalan keren-keren dan rangkaian materinya juga penting dan menarik. Jadi langsung aja bisa klik di link pendaftaran yang udah di-share di chat box ya. Nah, mungkin itu aja pengumuman untuk hari ini. Waktu selanjutnya akan aku serahkan kembali ke Andrew. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Shalom. Baik, terima kasih kepada pengurus atas pengumumannya. Kembali aku mengulangi, jangan lupa ikut PAB PMK tahun 2021 ya, kawan-kawan. Setelah ini, aku akan mengembalikan kepada Kak Yeskiel untuk bisa memimpin doa syafaat pada Kejus yang hari ini. Kepada Kak Yeskiel, aku persilakan. Oke, thank you teman-teman ya. Yuk, iya ya, ikut PAB teman-teman ya. Buat angkatan 2021 seru, karena saya dulu juga mantan pengurus FISIP sih ya, PMK FISIP ya. Jadi ini momen kita kenalan bersama dengan keluarga besar PMK FH. Oke, yuk kita mau tutup dengan doa syafaat. Mari saya mengajak teman-teman kita semua untuk doa syafaat. Mari kita berdoa ya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini kami boleh diingatkan tentang bagaimana memahami firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin paham dan kami boleh mengerti arah hidup kami melalui firman Tuhan yang boleh kami dapati. Kami berdoa Tuhan dalam doa syafaat ini, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan mengucap syukur untuk pandemi COVID yang boleh semakin menurun, tetapi kami izinkan kami Tuhan untuk terus tetap berpengharapan padamu, dan juga kiranya masyarakat juga tetap sadar akan protokol kesehatan dan juga menjaga Tuhan supaya COVID ini tidak melonjak lagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan kalau hari ini bertepatan dengan kesaktian Pancasila Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan menjaga bangsa ini tetap menjadi bangsa yang beragam Tuhan, sehingga kami boleh untuk terus
saling membangun, saling menolong, saling berbagi kasih Kristus, dan ajar kami untuk tetap boleh adil, menegakkan keadilan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, berdoa untuk setiap keluarga teman-teman kami di PMKFH ini Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kalaupun Tuhan izinkan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memberi kekuatan untuk boleh melewatinya. Kami berdoa untuk kakak abang yang sedang skripsi dan juga teman-teman yang sedang kuliah ataupun sedang mengurus magang dan lain-lain Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong sehingga di dalam setiap fase skripsi, fase studi kami boleh merasakan seperti apa kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Berdoa buat kepengurusan PMKFH Tuhan, bersyukur untuk setiap hal yang sudah boleh dikerjakan, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan terus menolong supaya teman-teman pengurus ini boleh mengkoordinir atau melayani sebagai gembala kami di dalam PMKFH ini Tuhan. Berdoa buat PAB, Tuhan tolong Tuhan dalam segala persiapannya, baik persiapan ataupun juga persiapan peserta sehingga acara ini boleh hari ini dan kami juga terbulan ini kami percayakan pada di organisasinya ataupun di manapun Allah kasih sayangnya daripada Tuhan Yesus sehingga kami sepulang dari keju ini tetap menjadi berkat dan menyenangkan hatimu. Kami menutup keju ini pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucapkan berdoa, haleluya, amin. Oke, saya serahkan ke Andrew. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Baik, sampailah kita pada penghujung keju pada hari ini. Aku kembali mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir dan mengikuti keju pada hari ini. Dan aku harap kawan-kawan juga bisa kembali datang untuk keju minggu depan karena akan ada part 2-nya nih dari keju kita hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Yeskiel karena sudah membawakan firman pada keju siang hari ini. Sebelum aku tutup keju siang hari ini, aku mengutip sedikit pernyataan dari Kak Yeskiel dan juga dari Roma ayat 10, Roma pasal 10 ayat 17, yaitu jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan semoga usaha ini bisa kawan-kawan pegang terus dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semua. See you next week. Shalom. God bless you all. Shalom, makasih semua. Shalom Andrew. Terima kasih, Andrew. Terima kasih semua kakak. Bless ya. Terima kasih Kak Yeskel. Yuk.